Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua, baik itu nikmat-nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia kita maupun dalam hal urusan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita tahu dan kita yakini bahwasanya ganjaran ibadah puasa Ramadan tersebut tidaklah terbatas. Hal ini ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah diskusi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas ganjaran pahalanya. Maksudnya adalah ganjaran yang tidak ada batasnya. Kemudian lagi, ibadah puasa adalah ibadah yang terkumpul di dalamnya 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar ketika menghadapi kesusahan. Maka ganjaran bagi orang yang sabar adalah ganjaran yang tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang yang bersabar adalah ganjaran yang tiada batas. Maka tentu ini adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya kita bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Dan kita berharap agar apa yang Allah janjikan, ganjaran yang tiada batas untuk orang yang berpuasa bisa kita dapatkan. Akan tetapi namun sangat disayangkan, ternyata ada orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang berpuasa tapi hanya sekedar mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, kecuali yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Maka sungguh sangat merugi berarti orang yang semacam ini. Kenapa? Sebabnya sampai ada orang yang puasa, dia menahan lapar, menahan haus, menahan dari segala apa yang dapat membatalkan puasanya, seperti halnya orang-orang yang lain berpuasa. Tapi ternyata orang yang berpuasa ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah. Apa sebabnya? Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka Allah tidak perlu dengan apa yang dia lakukan, yaitu menahan lapar dan dahaga. Artinya Allah tidak perlu dengan puasanya. Sebabnya apa? Sebabnya seseorang ketika berpuasa
melakukan perbuatan dusta, ya. Maksudnya perbuatan dusta di sini baik itu dari sisi perkataan maupun perbuatan. Mungkin di zaman kita sekarang, zaman yang modern, ya, dengan kecanggihan alat-alat teknologi, ya, mungkin saja dengan alat-alat tersebut seseorang banyak berbuat kebohongan, banyak berbuat kedustaan, ya. Mungkin saja lisannya tidak berkata dusta, tapi perbuatannya. Bukankah di zaman sekarang banyak berita-berita bohong tersebar? Secara tidak sadar, kebanyakan orang kemudian akhirnya meneruskan berita-berita bohong tersebut kepada orang lain. Maka hati-hati, jika kita berpuasa, kita menebarkan berita bohong, men-share berita-berita hoak di media sosial, akhirnya orang menerima berita yang kita sampaikan tersebut dan kita tahu bahwa ini adalah berita hoak, ya. Ataupun kita tidak tahu bahwa itu adalah berita hoak. Kesalahan kita tidak mentabayun terlebih dahulu bahwa itu adalah berita hoak. Lantas kemudian tetap kita kabarkan ke orang lain, tetap kita sebarkan ke orang lain. Hati-hati. Kata Nabi SAW, puasanya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Allah tidak perlu dengan puasanya. Allah tidak perlu dia bersusah payah menahan lapar dan dahaga, karena tidak ada pahalanya. Oleh karenanya harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan bohong, perbuatan dusta. Di luar bulan Ramadan pun tetap yang namanya perbuatan dusta tetap dilarang oleh Allah. Terlebih ketika kita berpuasa, maka siapa yang mau pahala puasanya hilang begitu saja, tidak bernilai di sisi Allah, ibarat orang bekerja tapi tidak mendapatkan gaji. Capek-capek bekerja tapi tidak mendapatkan upah. Begitupun juga dengan orang yang berbuat dusta ketika sedang berpuasa, Allah tidak berikan pahala untuknya. Kemudian apalagi sebab orang yang berpuasa tidak berpahala di sisi Allah, yaitu seseorang yang selalu berkata-kata yang keji atau berkata-kata kotor, dan juga berbuat hal yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dikatakan, laisa siyamu minal akli wasyarab, wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi puasa itu juga menahan lisan dari berkata-kata kotor, menahan perbuatan yang sia-sia, menahan untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Ingat, ternyata perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, yang keji, ini menyebabkan seseorang ketika berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita jaga lisan, jaga perbuatan, jaga sikap. Seorang muslim yang baik, kata Nabi, adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang Islam, seorang muslim itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka tinggalkan. Di zaman kita sekarang, berapa banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalkan bermain HP berjam-jam, main game, kemudian berbagai macam hal yang sia-sia tentunya dilakukan. Maka berapa banyak waktu terbuang hanya untuk hal yang sia-sia. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mentadaburi Al-Quran misalkan, untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Terlebih kita di bulan Ramadan, hendaknya kita bersahabat dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak punya target untuk menghatamkan Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, daripada kita membuang-buang waktu hanya untuk hal yang sia-sia. Rugi. Hanya dapat lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan pahala apapun. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, inilah mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga nasihat ini bisa memberikan motivasi buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dan kita laksanakan juga apa-apa yang disunahkan di dalam syariat Islam. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.